Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Badiatul Munawwarah. Di sini aku akan menjelaskan ukuran pemusatan data tunggal dan data tunggal berbobot. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada rataan hitung mean atau data tunggal. Mean adalah jumlah semua nilai data yang diamati dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Secara rumus ditulis dengan rataan hitung sama dengan data ke-1 atau bisa juga disebut dengan data ke n ditambah dengan data kedua dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut aja ke contohnya guys ya. Di sini diketahui data sebagai berikut, yaitu ada 6, 4, 5, 7, 3, 10, dan 8. Tentukan rataan dari data tersebut. Rataan hitungan sama dengan data ke-1-nya ada 6, terus lanjut aja ke 4, 5, 7, 3, 10, dan 8 dibagi dengan 7. Karena di sini banyaknya data ini ada 7 guys. Ada 6, ada 4, ada 5, ada 7, ada 3, ada 10, ada 8. Jadi semua ini jumlahnya ada 7 ya guys ya. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan 7, yaitu hasilnya 43/7. Bisa juga disederhanakan jadi 6,14. Oke, yang kedua ada rataan hitungan mean data tunggal berbobot. Jika datanya banyak, biasanya disajikan dengan tabel, makanya dinamakan data tunggal yang berbobot. Dapat dirumuskan dengan jumlah frekuensi ke I dikali dengan rataan ke I, dibagi dengan jumlah frekuensi ke I. Nah, bisa kalian lihat di sini, di tabel di sini. Jadi rataannya adalah 188/30. Nah, 188 ini itu tuh hasil dari frekuensi dikali dengan data, guys. Jadi, kayak 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 1, 3, dan seterusnya. Di sini hasilnya ada 188. Ini hasil penjumlahan semuanya, guys. Jadi, 4 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 30, 42, 21, 48 itu hasilnya jadi 188. Nah, 188 dibagi dengan frekuensi, di sini juga udah dijumlahkan hasilnya jadi 30. Jadi 188 dibagi 30 yaitu 6,26. Nah, di sini juga ada contoh lain dari soal rata-rata. Yang pertama, ada nilai rata-rata ujian dari 39 siswa ada 45. Bila nilai Andi digabung dengan 39 siswa tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai Andi? Nah, jawab, misal nilai rata-rata ke 39 siswa adalah X, itu rataan. Maka rataan sama dengan data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya, yaitu sampai data ke-39 dibagi dengan 39 siswa. Nah, 45 sama dengan data ke-1, data kedua, dan sampai data 39 ya guys, dibagi dengan 39 karena nilai rata-rataan ujian dari semua siswa yang 45 itu hasilnya 39. Nah, di sini ada 45 dikali 39 yang artinya nilai rata-rata ujian itu dikali dengan banyaknya siswa itu 45. Sama dengan data ke-1 ditambah data kedua dan seterusnya sampai data ke-39. 45 dikali 39 itu hasilnya 170. Maaf guys, maksudnya 1755. Nilai setelah digabung dengan Andi, misal Andi itu dimisahkan jadi Y. X sama dengan rataan sama dengan data ke-1 ditambah data kedua dan seterusnya sampai dengan data ke-39 ditambah dengan Y. Karena Andi masuk, berarti yang siswanya 39 itu ditambah 1 sama Andi. Jadi hasilnya 40. 46 sama dengan 1755 ditambah Y per 40. Nah, ini 46-nya itu dari nilai Andi ya guys ya, penambahan dari nilai Andi. Nah, karena kan di sini bila nilai Andi digabung dengan 39 siswa tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Jadi karena di sini 45, karena ini belum dimasukkan dengan yang Andinya. Yang ini yang 46
Kenapa hasilnya 46? Karena ini udah dimasukkan nilai Andi. Nah, 46 dikali dengan 40 sama dengan 1755 ditambah dengan Y. Itu 46 dikali dengan 40 itu hasilnya 1840 sama dengan 1755 ditambah dengan Y. Y sama dengan 1840 dikurangi dengan 1755 hasilnya 85. Oke, yang ketiga ada median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Langkah mencari median data tunggal yang pertama mengurutkan data kemudian dicari nilai tengahnya untuk data kecil. Yang kedua ada nilai datanya berjumlah banyak, maka setelah diurutkan gunakan rumus median sama dengan data rataan yaitu dibagi 1/2 N ditambah 1 untuk data berjumlah ganjil. Dan di sini juga ada data untuk jumlahnya genap ya guys ya, bisa dilihat ini rumusnya. Nah, lanjut aja kita ke soalnya ya guys ya. Contoh soal dari data 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 7, 7, 8, tentukan mediannya. Jawab, data diurutkan terlebih dahulu yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Jadi yang pertama ini si datanya itu masih acak ya guys ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, yang besar. Dan di sini tuh diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah itu cari nilai tengah-tengahnya guys. Nilai tengah dari yang telah tadi diurutkan. Nah, di sini nilai tengahnya itu adalah 5. Kita buktikan dengan cara rumus sebagai berikut. Banyak data ada 11. Angka artinya N sama dengan 11. Maka memakai rumus untuk data ganjil. Kenapa memakai rumus untuk data ganjil? Karena 5 itu masuknya angka ganjil ya guys ya. M. Median sama dengan rataan di 1/2 N ditambah 1. Rataan 1/2 ini N-nya sudah diketahui itu 11 ditambah 1. Nah, di sini ada rataan 11 ditambah 1 itu 12 dibagi dengan 2 sama dengan data ke-6. Artinya data ke-6. Data ke-6 itu berapa guys? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka data ke-6 itu bisa kita lihat itu ada 5. Jadi jawabannya 5 guys. Nah, untuk ini median data tunggal berbobot ini sepertinya sama kayak yang tadi, cuman ini memakai rumus data genap guys. Nah, ini median. Ini ada rataan N/2 ditambah X N/2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Median ini X itu rataan, N itu 30/2, ini 30, ini dari frekuensi ini ya guys ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di kolom ini guys. Ini 30-nya dari 2, ditambah 1, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 3, ditambah 6, hasilnya jadi 30. Maka di sini 30 dibagi 2 itu 15, 30 dibagi 2 itu 15 ditambah 1 itu 16. 15 ditambah dengan 16. Di sini guys, kenapa ini nilainya hasilnya 6? Kan di sini frekuensi kumulatif ya. Ini frekuensinya ada 2 kan. Ini tuh frekuensi 2 itu ada 2. Frekuensi 1 itu ada 3. Di frekuensi 5 itu ada 8. Di frekuensi 6 itu ada 14. Nah, 14 itu 14 dari 20 sampai 21. Makanya data ke-15 dan data ke-16 itu hasilnya 6. Karena frekuensi ke-6 ini dari angka 14 itu sampai dengan 21. Maka hasilnya 6. Jadi 6 ditambah 6 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. Modus data tunggal. Modus adalah data yang sering muncul
Dari data 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 7, tentukan nilai modusnya. Jawab, nilai modusnya adalah 3, karena 3 paling banyak muncul. Oke guys, di sini angka 3 itu ada 1, 2, 3 ya. 2-nya ada 2, 1-nya ada 1, 4-nya ada 1, 5 ada 1, 7-nya ada 1. Nah, jadi yang sering muncul ini 3 guys. Karena angka 3 ini muncul 3 kali. Modus data tunggal berbobot. Untuk mencari modus dari data tunggal berbentuk tabel adalah dilihat dari nilai yang frekuensinya besar. Terbesar ya guys ya. Contoh, frekuensi nilai modus dari data berikut. Nah guys, kalian bisa lihat di sini yang paling banyak keluar itu data ke-6. Karena di sini dilihat dari frekuensinya itu data ke-6 ini ada 7 guys. Jadi modusnya ada 6 karena frekuensi paling besar yaitu 7. Oke, sekian pemaparan dari Zahra. Beda teman warah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.